Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, kita kembali berkumpul di kelas online kita yang insya Allah walaupun online tetap ya, keutamaan majelis ilmu itu seperti yang Allah janjikan, dinaungi oleh malaikat, dibangga-banggakan di hadapan seluruh makhluknya. Kemudian Allah Ta'ala berikan jalan keluar bagi yang sedang membutuhkannya. Kemudian Allah kabulkan apa yang menjadi permintaannya. Maka kita banyak-banyak meminta pada Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Sebelum minta yang lain, minta kesehatan. Minta maafnya Allah dulu, baru kita minta yang lain-lain. Sebelumnya selamat tahun baru seluruh muslimah semuanya. Alhamdulillah kita ke bab 14 yaitu termasuk syirik, yaitu beristighosah atau berdoa kepada selain Allah. Berarti pertanyaannya, istighosah dan doa apakah sama? Sama. Istighosah dan doa itu sama. Sama-sama ibadah. Tapi kalau doa masih bentuk umum, kalau istighosah sudah khusus gitu ya. Istighosah itu seseorang meminta pertolongan dan perlindungan dalam keadaan sempit, dalam keadaan butuh banget, dalam keadaan mepet, kepepet, ke pojok. Saat itu juga dia minta sama Allah dihilangkan kesempitannya. Ya, dihilangkan kesempitannya, diangkat kesulitannya, segala macam. Jadi istighosah itu sudah sangat-sangat membutuhkan saat itu juga. Maka istighosah lebih khusus lagi daripada doa. Kalau doa itu secara umum, kenapa? Karena orang minta pada Allah Ta'ala entah dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang. Dalam bahagia maupun dalam duka tetap doa kan. Lagi senggang maupun lagi sibuk tetap berdoa. Ya, jadi istighosah dan doa itu adalah ibadah. Maka kalau ditujukan kepada selain Allah, dia menjadi sebuah kesyirikan. Pertanyaannya, emang zaman sekarang masih ada yang melakukan istighosah kepada orang, pada selain Allah? Ya, padahal kalau dibilang cuman Allah kan yang mampu melakukan. Ya, ya. Oh, halo? Oh, hilang layar di saya. Jadi, ada nggak sih yang masih melakukan istighosah kepada makhluk zaman sekarang ini? Kan zaman udah maju, pendidikan manusia udah tinggi. Jawabannya ada, bahkan lebih parah. Ya, lebih parah lagi daripada orang-orang jahiliyah. Kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 65. Jadi kalau kelas tauhid, siapin juga Qur'annya ya, atau aplikasi Qur'annya disiapin. Lihat surat Al-Ankabut ayat 65. Maka 65. apabila mereka naik kapal, mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan mereka kepadanya. Ketika Allah udah selamatin mereka, sampai di darat mereka kembali mempersekutukan Allah. Mungkin gini, siapa yang masih deg-degan kalau naik pesawat? Ya kan? Saya. Iya. Duh, gimana nih kalau jatuh pesawatnya? Aduh, gimana nih kalau gimana kalau bla 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 gitu kan? Nah, pasti tuh kalau udah, nah apalagi kalau misalnya memang benar-benar mengalami suatu kecelakaan ya di pesawat gitu ya, yang memang ketemu badai segala macam, itu otomatis pasti pasti semuanya berdoa. Dan itulah teman-teman mungkin kebayang ya kondisi hati mereka saat itu yang benar-benar emang lagi guncang. Kira-kira mereka berdoa perasaannya gimana? Pasti saat itu mereka benar-benar memurnikan, ya, Mereka memurnikan ketaatan mereka. Oh, pokoknya nggak ada yang lain, mereka minta sama Allah aja, ya Allah pokoknya.
Bener nggak? Nah itu Iya. kalau kalau pengen tahu gimana sih kondisi ketaatan yang murni, bayangin kalau lagi naik pesawat dan hampir dan lagi mau kecelakaan, doa sama Allah. Nah itulah semurni-murni ketaatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba mereka selamat nih, sampai landing, ya kan? Masuk bandara, masuk ruang tunggu, nunggu bagasi, udah pegang HP lagi, gitu. Udah, Lupa banyak tadi ya. nah, gitu ya. Jadi kalau orang-orang jahiliyah dulu, mereka itu dulu melakukan kesyirikan justru saat lapang saja. Ketika udah terdesak, udah ada dalam kondisi genting, udah bener-bener kepepet, baru mereka ikhlas banget doa sama Allah. Ya, bayangin orang zaman sekarang, sempit, lapang, tetap aja mintanya sama selain Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya ada yang bilang kalau mungkin pernah dengar qasidah Al-Burdah ya, ya ada qasidah-qasidah. Makanya kan ada yang bilang selawat nariyah nggak boleh, eh qasidah Al-Burdah nggak boleh. Jangan ditelan dulu, lihat aja dulu terjemahnya. Bagian mana yang mengatakan hal itu tidak boleh. Jadi kalau di salawat di qasidah Al-Burdah ada yang artinya gini, wahai makhluk termulia Muhammad, aku tidak punya pelindung selain dirimu saat datangnya petaka. Nah, gara-gara kalimat inilah maka qasidah Al-Burdah ini nggak boleh. Ya, walaupun kita menyerunya Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah, tapi kalau kita bilang gara-gara dia atau dialah pelindung kita saat kita kena petaka, maka kita sudah melakukan kesyirikan. Ya, jadi ketika terjadi keadaan genting, berlindung pada Rasulullah. Bahkan mereka menafikan Allah sebagai pelindung. Makanya kan eh, apa namanya untuk orang awam ini takutnya ketipu di sini. Saking cintanya sama Rasulullah, seperti itulah. Ya, lagi viral banyak artis yang minta kekayaan dan terkenal ke jin di gunung. Ah, udah dari dulu itu. Kebetulan sekarang memang lagi eh, serba viral ya. Setiap hari ada teh. Nggak usah ke gunung, mau Purwakarta ada. Ntar ceritain kisah nyatanya. Ya, nggak sampai ke gunung juga banyak banget. Nauzubillah, sama nauzubillah. Ntar ingetin Mbak Winda, kita kupas sedikit tentang perjinan. Jadi di sini, kalau kita perhatikan hadisnya, ya di halaman terakhir, halaman terakhir, maksudnya bahasan terakhir halaman 50, innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah. Sungguhnya tidak boleh istighosah kepadaku, tapi istighosahlah seharusnya hanya kepada Allah Ta'ala. Itu kalau kata Nabi SAW. Aku nggak boleh dimintai perlindungan. Hanya Allah sajalah yang boleh dimintai perlindungan. Di mana hadis ini ada di Majmu' Zawaid. Ada yang bilang hadis ini lemah, tapi boleh kita pakai pakai jadi pegangan. Ya, jadi kalau kita perhatikan misalnya orang yang sampai menyanjung-nyanjung sebegitunya kepada Rasulullah SAW, kalau sampai Rasulullah dengar kalimat-kalimat itu yang dilakukan oleh orang zaman sekarang, pasti Rasulullah bakal marah besar karena itu masuknya dalam kesyirikan. Nah sekarang kita harus bagi nih, kan istighosah boleh, tapi gimana sih yang biar istighosah kita nggak masuk ke dalam kesyirikan? Ya kita bagi. Jadi istighosah itu kita bagi jadi dua. Istighosah kita bagi jadi dua. Pertama, istighosah dengan Allah. Ya, istighosah dengan Allah. Kita belum ke bahasan ayatnya nih. Istighosah dengan Allah, yaitu surat Al-Anfal ayat 9. Dalil surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Tuh Allah kalau udah kasih bantuan tuh. Allah akan datangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Teman-teman kita udah pernah bahas ya gedenya malaikat kayak apa. Malaikat itu jarak cuping telinganya nih, Mbak Nuri, tempat anting nih, cuping telinga ke bahu itu jaraknya 500 tahun.
Itu sosok malaikat ya. Sayapnya ada yang punya 600.000 sayap. Israfil paling banyak, dia punyanya 12.000 sayap. Ya, jadi kalau dibilang sama Allah Ta'ala, Allah akan kirim malaikat berbondong-bondong sebanyak 1.000 datang berturut-turut, bayangin. Dan itu pernah saya dengar kisah nyatanya di eh, dalam negeri ya. Nggak usah yang Afghanistan deh, nggak usah. Yang di dalam negeri yang dulu Ambon diserang. Ya, waktu Ambon diserang tuh, mereka kan berlindung ke masjid. eh Dikejar kan. Begitu mereka mau masuk pagar masjid, mereka berhenti kayak mukanya kayak ketakutan musuh-musuh Islam itu. Nanti baru ketahuan ternyata yang mereka lihat siapa? Anak-anak sekitar usia 10-an tahun. 8 sampai 10 tahun tuh berjejer pakai baju putih-putih di depan masjid. Dan itu bersinar, bercahaya, bikin mereka tuh takut. Ya pokoknya kalau Allah udah punya mau mah, suka-suka Allah gitu ya. Yang mustahil bisa jadi mungkin buat Allah gitu. Maka pertama istighosa dengan Allah. Kalau minta tolong sama Allah. Kalau kepepetnya manggil Allah aja gitu ya. Di surat Al-Anfal ayat 9. Jangankan masalah kita, malaikat yang segitu perkasanya aja dikirim sama Allah sebanyak 1.000. Jadi kita lihat di surat Yunus ayat 106 dan 107 ini bahwa istighosa itu bagian dari doa. Maka nggak boleh sama sekali kita panjatkan kepada selain Allah. Kita lihat di surat Yunusnya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan mudarat kepadamu selain Allah. Jadi artinya, teman-teman, dengan tauhid kita akan lebih jeli. Di mana, kepada siapa kita akan sandarkan harapan kita. Kita akan gantungkan harapan kita. Kita akan benar-benar minta dan yakin. Artinya, kalau kita udah paham seperti ini, pakem kita, insya Allah, selain Allah kita bisa nafikan. Artinya apa gini? Iya, kalau gue ngarepin ke si bos, dia aja belum tentu eh, apa namanya usahanya berhasil. Bukan doain gitu ya. Artinya manusia sendiri takdir ke depan tuh nggak tahu, ya takdir ke depannya nggak tahu. Sekarang berlimpah atau bangkrut kan gitu kan. Jadi kita nggak bisa mengandalkan makhluk yang dia sendiri nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Tapi ada kok Om yang bisa mencelakakan sesama, ya itu kan dibantu sama jin gitu ya. Tapi kalau kita berlindung sama Allah, subhanallah ada kisahnya juga. Dia udah dijadiin tumbal, tapi karena dia yakin doa sama Allah, berbalik dia kepada Tuhannya, begitu. Jadi di sini benar-benar kalau kita yakin banget, kuat, kencang tauhid kita sama Allah, nggak ada apapun di bumi dan di langit yang bisa mencelakakan kita. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu janji Allah itu. Siapa yang sering baca itu? Baca dengan benar. Lagi kerja, lagi masak, lagi apapun, lagi punya suatu urusan yang pelik, baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kenapa Allah Ta'ala bilang di situ akhirnya wa huwas samiul alim dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maksudnya Allah dengar ketakutan kita, Allah dengar doa kita, Allah dengar permintaan kita. Dan Allah paling tahu gimana cara menyelesaikannya begitu. Ya, jadi yakin sama Allah. Kalau kita udah sebut nama Allah, nggak ada satupun di bumi dan di langit yang bisa mencelakakan kita. Masya Allah ya. Nah sekarang kita lihat di sini sebuah hadis. Ini masih ke surat Yunus 106-107 ya. Di 107-nya, jika Allah Ta'ala menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapapun yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya, ini juga kalau kita resapi, teman-teman, kalau gagal dapatin sesuatu, harusnya ke kita, kok ke sebelah, itu udah Allah yang atur, gitu ya. Itu sudah Allah yang atur. Anak gue belajar siang malam, sampai begadang, dia anaknya santai banget, malah dapet. Kok anak aku nggak dapet perguruan tinggi negeri? Allah yang atur. Emang kadang-kadang itu kalau udah bertemu dengan kenyataan langsung banyak hal-hal yang kadang-kadang di kita tuh janggal.
Pada sholatnya bolong-bolong, lancar-lancar aja ya, misalnya. Gue minta pengen nangis-nangis gak dapet-dapet. Tetap surat Yunus 106, 107. Catat yang gede di kertas, tempel di tembok. Kalau lagi pengen putus asa, pengen ngeluh, baca lagi. Lagi gagal, lagi sebel, eh, kesel sama orang sebelah misalnya, baca lagi. Ya, sekarang kita lihat di hadis. Ada seseorang memasuki masjid pada hari Jumat. Dia masuk dari pintu yang menghadap Darul Qadha. Darul Qadha itu rumahnya Umar bin Khattab. Waktu itu Rasulullah SAW sedang berdiri menyampaikan khutbah. Orang itu lalu diri menyampaikan apa menghadap Rasulullah. Padahal Rasulullah lagi khutbah. Dia diri, dia ngomong. Kata dia gini, ya Rasulullah, harta benda telah habis. Jalan-jalan telah terputus. Mintalah kepada Allah agar turunkan hujan buat kami. Jadi langsung dia begitu. Mumpung Rasulullah lagi khutbah. Nah, Anas bin Malik berkata, maka Rasulullah SAW langsung mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kami hujan. 3 kali Rasulullah ulang permintaan tersebut. Anas bin Malik melanjutkan, demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun awan. Entah yang tebal ke yang tipis. Langit itu nggak ada awan sama sekali. Nggak juga ada di antara kami eh, bukit itu, rumah atau bangunan satupun nggak ada. Tiba-tiba dari bukit itu tampaklah awan seperti perisai, membubung sampai ke tengah langit. Awan itu pun menyebar dan turunlah hujan. Anas bin Malik berkata, demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Saking selama 6 hari itu Allah turunin hujan terus. Itu ya, jadi istighosah langsung sama Allah. Dan Rasulullah lihat deh kalau kita perhatikan, ketika beliau sedang berkhutbah, nggak marah kan dia kan? Coba kalau manusia dengan sekarang, nggak ada sopan santun lu ya, nggak ada adab. Berarti ini memang kondisi kayak gini saat itu lagi dihadapi oleh mereka semua. Ya kebetulan mungkin si orang ini mengingatkan, ya Rasulullah, udah habis harta benda. Karena paceklik kan, kekeringan segala macam. Jalan-jalan terputus gara-gara kering. Kan kita kalau lihat jalan-jalan kadang retak-retak gitu ya kalau udah kelamaan panas kan. Nah, seperti itulah. Rasulullah langsung angkat tangan dan berdoa, ya Allah, berilah kami hujan. Itu istighosah yang pertama, yaitu istighosah kepada Allah. Yang kedua, boleh nggak istighosah kepada makhluk? Ya, yang kedua istighosah dengan makhluk dalam hal yang mampu mereka lakukan. Jadi judulnya begitu ya. Jangan diputus. Yang kedua istighosah kepada makhluk dalam hal yang mampu mereka lakukan. Istighosah kepada makhluk dalam hal yang mereka mampu lakukan. Coba lihat surat Al-Qasas ayat 15. Surat Al-Qasas ayat 15. Siapa yang udah boleh baca terjemahnya? Saya kalau lihat nama Luciana, pikiran saya adik ipar saya terus deh. Padahal bukan kan jadi Mbak Lucy ya. Sama lagi Luciana. Kenapa nama Lucy itu pasti Luciana? Karena kalau Saidah itu pasti murtafiah. Oh gitu ya. 15. Dan dia Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya Bani Israel. Ini Luciana ini dekat di Parmu sayang. Baca. Tahu. Eh, 2 orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Firaun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Jadi Selamat datang. teman-teman perhatikan terjemah Al-Qasas 15. Ya, bila perlu punya Quran sendiri yang bisa teman-teman stabiloin. Ya. Waktu itu Musa masuk ke kota Memphis. Ya, Memphis, oh iya. Memphis. Waktu itu penduduknya sedang lengah. Nah, maksudnya lengah itu pokoknya banyak yang lagi, bukan lagi ke dalam kesibukan ya. Nah, tahu-tahu ada 2 orang berkelahi. Yang satu
golongan Bani Israel, maksudnya dia segolongan sama Nabi Musa. Yang satu lagi musuhnya yaitu kaum Firaun. Maka orang yang dari golongannya minta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan si musuhnya tersebut. Jadi dia minta tolong sama Musa. Kalau bahasa sekarang Betawi sama orang Jawa berantem nih. Musa ceritanya dari Betawi nih gitu kan. Nah, eh, si si orang yang berantem ini merasa satu satu kampung sama Nabi Musa gitu. Tolongin dong, tolongin aku dong nih orang ini nih gitu. Dan Musa sama sekali tidak berniat membunuhnya ya, nggak berniat. Musa tidak tahu kekuatan dia itu setara tenaga 40 orang laki-laki paling kuat. Dia nggak tahu tenaganya sebesar itu. Jadi kalau mau tahu tenaganya Musa, coba cari di dunia ini satu orang laki-laki paling kuat tapi sedunia. Nah, itu kaliin 40, itu tenaganya Nabi Musa. Tapi segitu kuatnya Nabi Musa tuh pemalu. Nah, kebayangkan orang paling kuat tapi pemalu. Ya. Nah, Nabi Musa menolongin orang itu. Ditonjoklah orang yang satu lagi. Bukan main tonjok juga sih. Tadi dilerai, diudahin tapi nggak pernah mau. Satu lagi merasa kaum Fir'aun, jumawa dia gitu. Ditonjok lah sama Musa. Mati dia gitu. Makanya nanti kelak ketika kita nyari syafaat Nabi SAW di padang mahsyar nanti, kita ini umatnya Nabi Muhammad berbondong-bondong nyari syafaat. Kita ke Nabi Adam gak berani karena pernah melakukan kesalahan pada Allah. Kita ke Nabi Musa nggak berani karena itu tadi ada track recordnya pernah bikin orang mati gitu kan. Kita ke Ibrahim juga nggak berani karena ayahnya kafir. Kita ke Nuh juga nggak berani karena anaknya juga durhaka. Sampai kepada Nabi Isa nggak berani. Nabi Isa bilang, umatku saja menuhankan aku. Mana Nabi kita nih, kemana Nabi kita? Itu kita tuh kayak anak ayam yang nyari induknya. Ternyata Nabi kita di mana? Kata Nabi kita SAW lagi sujud lama di hadapan Allah, lagi minta buat bisa ngasih syafaat kepada umatnya gitu. Jadi yang kita cari ternyata emang lagi mikirin kita gitu ya. Sampai Allah Ta'ala bilang, berfirman, ada apa kekasihku? Angkat wajahmu. Kamu minta apa gitu. Bayangin, segitu lembutnya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Ya, kita umatnya Nabi Muhammad loh. Makanya Allah Ta'ala juga lembut sama kita sebenarnya gitu. Nah, Nabi Muhammad bilang, aku minta syafaat untuk umatku ya Rob. Kan kau udah janji. Ya udah sono kasih. Itu ya. Jadi inilah Nabi kita SAW yang sangat cinta sama kita, yang nanti kita cari untuk memberikan syafaat buat kita. Nah, sekarang ini tentang Musa. Nabi Musa meninju satu orang itu, maka matilah dia. Maka Nabi Musa bilang, ini adalah perbuatan setan, sesungguhnya setan adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata. Jadi perhatikan baik-baik, setan itu musuh yang menyesatkan dan permusuhannya nyata. Nggak usah jauh-jauh, tiap hari nyata permusuhannya. Tiap hari kita dibikin ngomel. Bukti Bu Winda yang digoreng kulit telur bukan telurnya, gitu kan? Apa gerangan yang dipikirkan oleh Bu Winda sampai dia begitu kan? Kita nggak tahu tuh ya. Bisa ditanya, nggak usah ditanya. Itu ya, dua jenis istighosah yang satu istighosah kepada Allah, satu lagi istighosah kepada makhluk. Tapi syaratnya dia memang mampu melakukannya gitu loh. Jangan kita ke makhluk mintanya hujan, jangan ke makhluk mintanya harta, jangan ke makhluk mintanya emas. Saya bisa menggandakan uang. Kalau dia bisa gandain uang, dia pasti rumahnya nggak reot. Si dukun itu. Coba deh yang pada ke rumah dukun. Pada nggak ada yang pernah ke rumah dukun kan, alhamdulillah. Nah, jadi tadi Teh Prita itu ngangkat kasus tentang banyaknya orang ke dukun. Banyak Teh di Purwakarta kejadian. Teman saya sendiri, ya, rumahnya terpencil, kecil, lembab, gelap. Begitu masuk ada patung anjing, patung monyet, patung kucing. Ada 4 macam patung lah saya lupa. Pokoknya bla 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 komunikasi dan hari itu udah selesai.
disuruh istirahat dulu, suruh istirahat dulu. Iya, istirahat dulu 20 menit. Jangan panjang-panjang, terus istirahat dulu. Mama lagi kajian. Nanya sebentar, panjang nanya nih. Ya, jadi malam itu kalau dia mau tuh, dia bisa sebutin, tinggal nyebut mau bawa berapa M. Itu wallahi demi Allah, orang masih hidup, saya nggak bohong. Dan dia benar-benar kedukun. Karena memang eh ya lagi kepepet banget mah hutang lah gitu kan. Udah nanya padahal sebelumnya, Umi kalau ke dukun boleh nggak, Mi? Ih nggak boleh lah, saya bilang gitu. Nanti diam-diam dia ke dukun. Dia bilang mana saya minjem 400.000 buat ongkos ke sono. Tahu gitu, saya 400.000 buat beli beras, kata dia gitu kan. Jadi hari itu dia udah tinggal nyebut aja mau bawa berapa M. Tapi syaratnya satu, anaknya yang waktu itu di bawah umur 8 tahun itu yang gemoy, ganteng, cakep harus ditinggal di situ. Gitu. Buat apaan saya nggak tahu, gitu ya. Dia bilang nggak ada syarat lain, Mbak. Nggak. Pokoknya pertama anak kamu dulu taruh sini. Nanti selanjutnya terserah kamu bikin aja usaha yang nanti ada karyawannya. Nanti tinggal ambil setahun dua. Kan nggak kelihatan. Ada nggak zaman sekarang? Ada. Hati-hati. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Nabi kita, oleh Allah juga untuk selalu berdoa dan berzikir. Karena yang kita hadapi bukan cuma musuh yang kelihatan, tapi juga musuh yang tidak kelihatan. Ya. Jadi kita harus tahu itu ya. Maka sekarang bagaimana syarat-syarat bolehnya beristighosah dengan makhluk? Kalau tadi yang pertama jelas ya, istighosah dengan Allah itu nomor satu. Nah, sama makhluk boleh nggak? Boleh, tapi ada syaratnya. Seperti kisah Nabi Musa tadi, orangnya mampu. Berarti sekarang kita coba jabarin. Coba ditulis di bukunya syarat-syarat bolehnya istighosah kepada makhluk. Syarat-syarat bolehnya istighosah kepada makhluk. Satu, orang yang minta istighosah ini, ya yang minta ya, yang meminta. Orang yang minta istighosah, dia tuh yakin sepenuhnya, dia yakin sepenuhnya bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat, bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Di kelasnya nggak ada Wiwi ya, Win ya. Nggak Biasanya, ada Widya, ada Wak. oh ada Wak ya. Karena ada dua cadar, tambah Wiwi jadi tiga. eh, Orang yang minta istighosah itu harus yakin bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudorot selain Allah semata. Selain Allah semata. Contohnya apa? Sakit, berobat ke dokter. Tetap yakinnya Allah yang nyembuhin. Kamu terkena kanker stadium 3, kamu harus di kemo, bla 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 bla. Jalanin boleh, sambil doa sama Allah. Sambil yakin bahwa Allah yang nyembuhin. Gitu. Rukyah, rukyah itu tidak menafikan medis sebenarnya. Ya, orang rukyah itu ngasih herbal pun tetap harus disinergikan dengan medis. Jadi kalau ada rukyah menafikan medis, jangan mau. Ya, justru justru kalau teman-teman punya obat-obat dari dokter nih, ketika minum obat, airnya dirukyah, obatnya ditiup, bacain kan enak begitu ya. Jadi yang penting kita yakin ketika kita eh, minta tolong itu sama makhluk, kita harus yakin bahwa yang menentukan kesembuhan itu atau yang memberikan manfaat atau yang bisa menghilangkan mudarat itu cuma Allah semata. Nah, kita lihat surat Al-A'raf ayat 54. Lihat surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, menciptakan dan memerintah itu hanyalah haknya Allah semata. Menciptakan dan memerintah itu cuma hak Allah semata. Maksudnya apa? Ketika teman-teman berobat atau kemanapun atau katanya kiai pun diperintahkan untuk minum air cucian kaki, jangan mau. Diperintahkan sesuatu yang nggak pernah Allah sama Rasulnya suruh, jangan mau. Ya tidak ada ketaatan dalam maksiat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan.
Walaupun casingnya orang soleh sekalipun, kalau nyuruhnya udah neko-neko, jangan mau. Urusan menciptakan dan memerintah itu cuma hak Allah semata. Al-A'raf 54. Nah, ini kita lihat waktu Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas. Berarti ini apa namanya? Hmm, termasuk ponakan Rasulullah ya. Di sini Rasulullah bilang gini, wahai nak, ya gulam, ya, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ini boleh teman-teman catat tuh, cakep banget ini. Apa kata Nabi SAW? Ihfazillah, yahfazkallah. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ya, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfazillah, yahfazkallah. Ihfazillah, tajida, tujahika. Jadi jagalah Allah, pasti kamu akan menemuinya di hadapan kamu. Ini keren banget. Wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Satu kalimatnya ya boleh dicatat. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga kamu. Yang kedua, jagalah Allah, pasti kamu akan menemuinya di hadapanmu. Jaga Allah itu berarti maksudnya apa? Dev, Devi apa Mbak Nuri? Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga hak-haknya Allah gitu ya. Eh, ya jaga perintah Allah, jaga apa yang Allah suruh, jaga jangan sampai bikin Allah murka. Itu jaga Allah. Jadi kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Jagalah Allah, pasti Allah akan menemui kita. Yang ketiga, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Yang ketiga. Yang keempat, kalau kamu minta pertolongan, mintanya sama Allah. Empat ya, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Kedua, jagalah Allah, kamu akan temui dia di hadapanmu. Ketiga, kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Keempat, kalau kamu minta tolong, minta pertolongan, mintanya sama Allah. Nah, ini selanjutnya nih kita camkan baik-baik. Ketahuilah sesungguhnya seandainya umat ini bersatu untuk memberikan kamu manfaat, mereka nggak bisa sama sekali memberikan kamu manfaat kecuali yang memang Allah takdirkan untukmu. Misalnya gini, ditolong nih kita sama orang dalam nih, atau sampai suami kita bisa masuk. Berarti kebetulan memang Allah takdirkan suami kita kerja di situ, gitu ya. Bukan karena orang itu saja semata, bukan. Nah, jadi di sini kalau seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat, mereka nggak bisa memberikan kecuali memang Allah takdirkan seperti itu untuk kita. Dan seandainya mereka bersatu untuk membahayakan kita juga nggak akan kejadian kalau emang Allah nggak takdirkan seperti itu. Ya, pena-pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Maksudnya apa? Takdir sudah ditetapkan. Jadi kalau kita baca ini kita yakin, insya Allah yakin dan tidak takut menghadapi apapun. Kenapa? Kalau emang rezeki pasti dapat. Kalau nggak dapat belum rezeki berarti. Kadang-kadang ibu-ibu rezekinya lucu. Apalagi ibu-ibu. Nasi udah di piring, udah mau nyuap, belum tentu rezeki dia. Baru mau disuap, anaknya datang. Mama, mama, kata gitu. Gak jadi kan masuk ke mulutnya. Itu rezeki begitu. Bener nggak Bu Winda? Ya kan? Kalau yang kerjaannya dapat dari paman di MK gimana saja, itu namanya rezeki. Ini kelakuan emang nih cerita ntar yang jawab Bu Winda aja. Ya. Jadi jadi nomor satu syaratnya kita beristighosah kepada makhluk satu adalah yang minta tolong ini harus yakin sepenuhnya bahwa nggak ada siapapun yang bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali Allah. Jadi mau ke dokter mau ke hakim minta tolong, mau ke pengacara mau kemanapun, yang penting yakin dia memang sesuai bidang dia bisa nolongin. Lancar enggaknya itu urusannya udah sama Allah. Jadi kalau misalnya ngurus apapun lagi nggak lancar, senat-senat, jangan ngomel. Minta tolong sama Allah. Allahumma yasir walatu asir. Gitu. Yang kedua, yang dimintai tolong mampu untuk menolong. Jadi kalau kita minta tolong sama makhluk itu, pertama kitanya harus yakin sepenuhnya bahwa nggak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali Allah Ta'ala. Yang kedua, yang menolong ini, ya, yang menolong ini memang bisa nolongin.
Ya contohnya itu tadi, dokter, gitu kan. Kita minta tolong bikinin KTP ke Dukcapil. Kita minta tolong ini ke gitu loh. Jadi sesuai bidangnya masing-masing. Berarti memang mereka mampu untuk menolong sesuai dengan ilmunya. Bukan minta tolong eh, punya kekayaan, bukan. Nah kadang-kadang bego ya, bego banget orang yang datang ke dukun. Udah tahu rumah dukun reot, minta kekayaan. Kalau emang bisa kaya, dukun udah duluan kaya. Tapi zaman sekarang rumah dukun kaya-kaya loh, nah loh. Yang ketiga, yang dimintain tolong ini orangnya masih hidup. Hmm, Yang paling penting. Yang nomor tiga, yang diminta tolong ini orangnya masih hidup. Jangan minta sama orang di kuburan. Orang yang udah meninggal dunia nggak punya sama sekali wewenang, nggak punya sama sekali kemampuan untuk memberikan manfaat atau bisa menolak mudarat dari dirinya sendiri. Gimana dia menolongin orang lain, gitu ya. Jadi yang diminta tolong itu masih hidup. Tidak boleh minta tolong sama sudah meninggal. Nah, sayangnya orang-orang awam itu masih seperti itu. Entah karena dia wali, karena syekh, habib, kuburannya minta lah di situ. Saya minta tetap sama Allah, itu omongan mereka. Minta tetap sama Allah kok, cuman karena ini soleh kan siapa tahu berkah kesolehannya itu omongan dari setan. Ya kesannya kayak bener. Apalagi di daerah Bogor tuh, bener nggak Nuri? Masih banyak itu yang ke kuburan Habib-Habib gitu tuh. Ya, sampai ada yang bilang keren ya Habib ini udah meninggal aja masih bisa nafkahin keluarganya. Bukan nafkahin, nah kuburannya di dalam rumah diwangiin mulu, dikasih kencelengan deh. Gitu ya, ada. Saya lihat banget itu. Jadi saya bilang bukannya bisa nafkahin, emang di komersialkan seperti itu ya. Jadi orang yang diminta tolong harus masih hidup. Yang keempat, yang diminta tolong itu hadir dan dia tahu ya. Kalau kita istighosah, walaupun ke makhluk yang memang dia mampu, tapi orang yang nggak hadir, berarti sama hal dengan istighosah kepada yang sudah meninggal. Tuh. Pokoknya saya minta tolong sama dokter itu biar nyembuhin penyakit saya. Itu aja orang sering bilang kan, jangan konsultasi, bahasa jangan jangan mengandalkan hanya konsultasi via online misalnya. Kamu harus dicek juga, diperiksa, pasti harus ketemu langsung seperti itu ya. Itu istighosah yang boleh ya. Pertama istighosah kepada Allah, kedua istighosah kepada makhluk, tapi pakai syarat 4 poin tadi. Sekarang yang selanjutnya istighosah yang dilarang. Sebelum sampai ke situ ada yang mau nanya dulu. Saya absen ya. Ibu Mima, apakah di depan kamera? Ada, Uh, hadir. Hadir. Mbak Mary, Izin off cam. boleh. Mbak Mary, hadir. 5 4 3 2 1. Aisyah, Udoli, hadir pasti nih. Mbak Izin Mirna, sekarang hadir. Hadir Umi. izin Oke. dulu. Mbak Ninis, Hadir Ustazah. Alhamdulillah Mbak Aisyah. Sip. Mbak Ninis, hadir. Hadir Ustazah. Mbak Yulia, Gresik. 5 4 3 2 1. Lagi di dapur kayak dia. Luciana, Hadir. Alhamdulillah. Luciana Sapitri, yang ngaku-ngaku adik ipar saya, hadir. Pasti lagi ketawa di sana dia. Ustazah. Anya, anya, anya. Teprita, hadir. Hadir Ustazah. Aduh, suaranya paling merdu. Mbak Rini, hadir. Mbak Ira, izin sholat asar. Mbak Yusnia, insya Allah hadir. Gina, hadir. Oke. Hadir Bu. Jazakillah khair. Ada yang mau nanya dulu nggak tentang istighosah? Sebelum kita sampai ke istighosah yang dilarang. Kalau nggak ada, saya lanjutin ya. Bagaimana istighosah yang dilarang? Nah, istighosah yang diharamkan adalah kalau ditujukan kepada selain Allah dan dia tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi. Ya, yang minta tolong harus yakin kepada Allah, yang nolongin juga emang mampu buat nolongin, yang ketiga yang nolongin masih hidup, yang keempat yang nolongin harus hadir. Empat tadi. Nah, kalau nggak ada empat itu, takutnya dia masuk istighosah yang haram. Gimana?
Ya, udah tahu kan ya, pada di kuburan, ya kan, terus orangnya nggak hadir. Saya pernah eh, apa namanya diceritain sama temen ketika lagi maaf banget ini juga katanya tuh sama Habib lah gitu. Tapi kan Habib banyak ya, maksud saya jadi jangan menunjukkan kepada Habib tertentu, saya juga nggak tahu. Yang jelas ketika mereka lagi bersolawat, mereka bilang saat ini Rasulullah sedang hadir bersama kita, dia lagi di sini. Ngeri banget kan ya, maksudnya nauzubillah lah. Tapi memang sholawat itu langsung nyampe kepada Rasulullah, cuman sampai mengatakan bahwa dia lagi ada di tengah-tengah kita saat ini dan roh-roh orang soleh, ngeri. Serem juga kan kalau orang awam kan nanti menganggapnya gimana gitu ya. Jadi di sini gampangnya istighosa adalah minta tolong agar dihilangkan atau terlepas dari bala bencana. Isinya istighosa adalah doa permintaan pada Allah dan itu memang yang diperintahkan. Kalau istighosa ditujukan kepada makhluk yang mampu memenuhinya, maka itu boleh. Kalau yang nggak bisa memenuhi, yang cuma Allah bisa memenuhi, itu nggak boleh. Itu ya, takutnya nanti bisa masuk ke dalam syirik, bahkan menuju kepada syirik akbar. Kadang-kadang kalau istighosa kepada makhluk, juga ada yang dengan tumbal. Pas banget loh Teh Prita ya, tadi nanya, ini memang istighosa kepada makhluk, yang dimana di situ pasti ada syarat-syaratnya, ada maharnya, ada tumbalnya, ada sesaji, segala macam. Entah kepada penjaga laut kah, penjaga kaki gunung kah. Nah, ini tradisi yang masih laris manis di masyarakat kita zaman sekarang ini. Nah, kan tadi saya tulis di chat ya, kalau menurut Ibnu Taimiyah, istighosa adalah meminta bantuan atau pertolongan, ya, maksudnya pertolongan semacam eh, minta dihilangkan dari kesulitannya. Baik, sekarang kita ke dalil yang ketiga, yaitu surat Al-Ankabut ayat 17. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi kita kembali cuma sama Allah, maka minta cuma sama Allah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doa sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, pasti sembahan-sembahan itu pun menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujian-pemujian mereka. Maksudnya apa di Al-Aqaf 5 sama 6 ini? Maksudnya ketika ada orang-orang yang ngaku menyembah-nyembah Nabi Isa atau ngaku nyembah-nyembah malaikat, ya menyembah siapapun lah ya, entah wali kah segala macam, tapi nanti di akhirat nanti orang-orang soleh itu juga bilang kami berlepas diri ya Rob, kami nggak pernah minta disembah dulu. Jadi tinggal cengok aja tuh yang dulu pada nyembah-nyembah mereka. Lah kan kita nyembah kamu. Iya, saya nggak pernah nyuruh kamu nyembah saya. Alhamdulillah ya. Jadi itulah ya. Sebodoh-bodohnya kebodohan adalah orang yang minta kepada makhluk. Maka kita lihat 662. Maka siapakah yang akan perkenankan doa orang yang dalam kesulitan kalau dia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah itu ada Tuhan-Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Jadi artinya kita tuh ingat Allah tuh dikit, makanya kadang-kadang suka ragu. Anxiety, cemas, khawatir itu bisa datang karena kita belum sepenuhnya kenal sama Allah. Sebenarnya sih gitu. Mana arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal sama dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Maksudnya apa? Kita tahu diri kita tuh penuh keterbatasan. Kita tahu diri kita tuh nggak bisa apa-apa kecuali Allah yang tolong. Berapa banyak orang pengen banget beribadah tapi susah. Berapa banyak yang pengen banget bisa sholat dengan tegak diri, tapi nggak bisa. Berapa banyak yang pengen banget bisa ngaji, tapi nggak bisa. Tapi mereka yang normal bisa ngaji, bisa sholat dengan berdiri, kadang-kadang kurang mensyukuri. Gitu ya, nauzubillah. Nah, di sini dari At-Tabrani menyebutkan sanadnya meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Nabi ada seseorang munafik yang selalu mengganggu orang mukmin. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, marilah kita sama-sama istighosah kepada Rasulullah SAW supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Maka Nabi pun bilang, aku enggak boleh beristighosah kepadaku, tapi istighosahlah hanya kepada Allah. Artinya, ketika kita menghadapi gangguan manusia pun, ya, ya kalau minta tolong sama manusia sebatas misalnya panggil satpam gitu ya. Nah ini kalau sampai kepada Nabi bilang nggak boleh istighosah kepadaku, takutnya mereka itu mengandalkan Nabi banget gitu loh.
Kalau Nabi selalu diminta langsung bergerak, minta langsung bergerak, nanti mereka lupa untuk bersandar kepada Allah. Sebenarnya seperti itu sih maksudnya. Gitu ya. Sampai sana mau nanya dulu sebelum kita ke kandungan bab ini. Kalau nggak ada, kita ke kandungan bab ini. Nomor 1, baca Ibu Mima. Nomor 2, Bu Winda. Nomor 3, Mbak Yulia. Nomor 4, Gina bawa buku kan, Gin? Ya, bawa Bu. Oke, Gina nomor 4. Nomor 5, Teh Prita. Nomor 6, Aisyah. Nomor 7, belum saya panggil ya? Yulia. 8, Devi. 9, Nuri. 10, Mbak Ninis. 11, Mbak Yusnia. 12, Mbak Mirna. Ayo, nomor 1, Ibu Mima. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Istighosah pengertiannya lebih khusus daripada doa. Istighosah adalah meminta pertolongan ketika dalam keadaan sulit supaya dibebaskan dari kesulitan itu. Contohnya? Kenapa? Contohnya? Contohnya, Waktu Nabi ada yang meminta kepada dia, tetapi tetap Nabi menyatakan bahwa tidak boleh beristighosah kepadaku, tetapi harus hanya dan kepada Allah saja. Mbak, contohnya di hadis yang pertama, Bu Mima. Contohnya ketika Nabi lagi khutbah. Ada yang datang ke Nabi minta, ya Rasulullah, mintain hujan. Nah, kan Nabi langsung doa sama Allah kan. Tapi nyambung sih, Bu Mima langsung nyambung ya sama hadis yang tadi Bu Mima sampaikan. Jadi hadis yang terakhir, istighosahnya jangan kepada Nabi, tapi kepada Allah. Maka ketika orang tuh minta sama Nabi supaya beristighosah kepada Allah, Nabi langsung angkat tangannya, ya Allah, turunkanlah hujan. Itu Bu Mima ya. Ya. Cakep ya, berarti emang minta perlu saat itu, minta saat itu. Ya, dan memang sudah butuh, gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang nomor 2 tadi siapa? Bu Winda, monggo. Tafsir ayat pertama. Ayat pertama menunjukkan bahwa dilarang memohon kepada selain Allah karena selainnya tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat pula dapat mendatangkan bahaya kepada seseorang. Contoh dalam kehidupan nyata coba. Meminta ketenangan dalam hidup. Aduh, dalam banget ya. Habis ngomong sendiri, dapat sendiri. Ya gitu contoh ya, maksudnya gini, walaupun casing dia kiai, seorang soleh, tetap kita harus meyakini bahwa yang namanya bisa memberikan perlindungan itu cuma Allah. Kalau Nabi pernah ngomong gini, saya ingat banget satu hadis. Kata Nabi, kalau emang aku tahu hal yang gaib, pasti aku udah duluan minta yang baik sama Allah, dan aku minta dihindarkan dari takdir burukku. Berarti kan sekelas Nabi saja juga nggak tahu nih takdirnya dia gitu kan. Jadi kalau manusia nggak boleh kita harapin, nggak boleh kita sandarin, nggak boleh kita gantungin. Kenapa? Karena dia pun nggak mungkin, dia kalau kecelakaan pun nggak bisa menghindari gitu loh. Kita minta berlindung sama dia, atau dia malah kenapa-napa. Kan itu menunjukkan bahwa makhluk pun nggak tahu dan nggak bisa menghindarkan mudarat dari diri sendiri. Gimana kita minta sama makhluk seperti itu ya. Yep. Yang ketiga, siapa tadi? Siapa tadi yang? Siapa tadi ya? Bu Aisyah. Aisyah ya? Cerita kayaknya ya. 3 ya, tapi dia buku lagi slip. Oke, saya yang baca. Memohon kepada selain Allah adalah syirik akbar. Jadi itu ya, memohon kepada selain Allah sama dengan orang yang minta kepada makhluk. Ya sama aja kayak orang ke dukun, ke siapapun. Ya, kadang-kadang dukun sekarang tuh kemasannya juga lebih modern gitu kan. Jadi bilang orang pinter. Kenapa orang pinter? Karena datang bego. Aduh, sakitnya sampai hati. Sakitnya nembus layar. Nomor 4, Gina ya? Oke. Bahwa orang yang paling solih sekalipun, kalau dia melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia termasuk golongan orang yang zolim atau musyrikin. Ya, jadi itu ya, orang soleh sekalipun,
Kalau dia ibaratnya melakukan ketaatan atau amal ibadah, tapi niatnya cuma dia disukai oleh jamaahnya, itu juga harus syirik loh. Kayak contoh ulama-ulama, misalnya kan ada istilah ulama ya, ulama yang buruk. Apa? Ulama yang bisa dibeli oleh pemerintah, yang iya-iya saja, nggak bisa menasihati kebenaran. Itu contoh ya. Kalau kita bawa ke hadis, berarti mereka yang mengejar ridhonya manusia. Mereka mengabaikan ridhonya Allah. Nauzubillah, semua nauzubillah. Yang kelima, apa nomor 5? Dari dulu ya kah? Halaman berapa, 51. Dari tadi di halaman berapa dirimu? Terlambat nih, Mak. 51 sayang. Tapi bukan di bab 16 kan, Mbak? Jangan sampai tersesat. 14. Iya, 51. cakep, Mbak. Bener, Mbak? Bener lah, aku ngedoain doang, Mbak Anis, maaf. Poin 5. Tafsir ayat kedua, halaman 44 ya, 51 sayang. Pintar. Oh, di tafsir ayat kedua itu ada footnote 44, bukan halaman 44. Oh iya, footnote-nya 44. Ada di bawahnya. Afwan nggak kelihatan tulisannya. Bisa di skip. Aku bacain ya. Ya, Ayat kedua menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak dengan segala ibadah yang dilakukan manusia, seperti doa, istighosah, dan sebagainya. Karena hanya Allah yang maha kuasa. Jika dia menimpakan sesuatu bahaya kepada seseorang, maka tiada yang dapat menghilangkannya selain dia sendiri. Dan jika menghendaki untuk seseorang suatu kebaikan, maka tiada yang dapat menolak karunia-Nya. Tiada seorang pun yang mampu menghalangi kehendak Allah. Harus yakin itu. Nggak ada yang dapat menghalangi Allah ya ketika Allah udah mau memberikan. Dan nggak ada yang bisa bantuin kalau Allah udah nahan. Artinya kalau nggak dapat sesuatu berarti emang Allah yang nahan. Itu aja. Jadi ngadini ke Allah. Ya Allahumma la mani'a lima a'tita wa la mu'tiya lima mana'ta. Nomor 8. 8 siapakah? Itu ya. Nomor 6, Om. Nomor 6. Oh, nomor 6, maaf. Kok jadi ke-8? Jadi ketularan dia. Nomor 6, memohon kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat duniawi, di samping perbuatan itu sendiri adalah perbuatan kafir. Perbuatan apakah itu, Aisyah? Perbuatan syirik ya? Iya, minta selain Allah kan? Saya mah dukun, mintanya orang normal, segala macam gitu. Nauzubillah ya, nauzubillah sama nauzubillah. Yang ketujuh. Siapa yang ketujuh? Tafsir ayat ketiga. Kalau nggak ada yang ngacung, saya yang baca. Tafsir ayat ketiga, yaitu menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak dengan ibadah dan rasa syukur kita. Dan hanya kepadanya seharusnya kita meminta rezeki. Karena selain Allah tidak ada yang mampu memberikan rezeki. Jadi pahamkan ini, yakinkan banget untuk memotivasi kita dan bikin kita tenang. Ya. Ke-8, Devi. 8. Sebagaimana surga tidak dapat diminta kecuali dari Allah. Demikian halnya dengan rezeki tidak patut diminta kecuali darinya. Sama Dek. Bacanya. Pas lagi gitu rezeki. Jadi kalau jualan tuh hanya bentuk ikhtiar kita. Cuma syarat kita saja, rukunnya usaha adalah ikhtiar dan doa. Nah, laku nggak laku itu urusan Allah. Ya, jadi kalau lagi sepi, jangan nyalahin. Ini karena begini, ini karena enggak. Yang penting kita lakukan yang Allah sukai. Apa yang Allah sukain? Jangan ngomel, jangan marah, jangan dendam. Ya kan? Zikir, doa, segala macam, insya Allah. Ya. Kemudian yang nomor 9, Nuri kah? Tafsir ayat keempat. Ayat keempat menunjukkan bahwa doa permohonan adalah ibadah. Karena itu, barang siapa menyelewengkannya kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik. Ya, jadi
menunjukkan bahwa apa? Doa itu termasuk ibadah. Yang namanya ibadah itu nggak boleh untuk selain Allah. Apa saja termasuk ibadah? Sholat, doa, zikir, ngaji, sumpah, nazar, dan puasa. Itu semua buat Allah. Ya, jadi apa-apa yang memang untuk Allah, apa-apa yang namanya ibadah, itu nggak boleh untuk selain Allah. Kemudian yang ke-10, Saya. ya 10. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. benar. Benar nggak Mbak Ninis? Sesat ya. Benar Padahal orang banget. yang Iya. tidak ngasih apa-apa, ngapain diminta coba? Ya kan? Tapi ada loh yang terkabul gimana? Setan ikut campur. Biar orang Ya. miskin, Ya. ternyata dia bisa. Mbak Ninis pernah dengar nggak yang namanya Sai Baba di Bali? Sai Baba itu, Maaf. Apa? Ustazah, Sai Baba itu orang Bali, orang Hindu. saya Bapak. Kalau Oh, hmm, pernah tapi kayaknya dulu banget. Lupa tapi. Apa ya ya bisa. itu? Orangnya Iya. ibu kan ya. Nah itu katanya kan Mhm. di tangannya bisa ngucur tuh pasir-pasir. Oh udah kayak mirip Nabi Muhammad aja. Nauzubillah misalnya gitu ya. Iya. Nauzubillah ya. Nah tahun 90-an emang saya tahunya waktu itu tahun 90-an. Baik. Kemudian nomor 11. 11 siapa? Nggak ada. Saya baca ya. Nanti 12 soalnya Mbak. Ini ya Kak. 11. Sesembahan selain Allah tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada orang yang memohon kepadanya. Iya benar, kayak misalnya contoh itu tadi ya orang-orang yang minta kepada wali, orang-orang yang minta kepada syekh, orang-orang yang minta kepada kiai-kiai yang udah nggak ada, orang-orang yang minta kepada apa namanya eh contoh kayak di Syiah itu kan mereka tuh menjadikan Ali sebagai imam, ya kan? Kemudian Ja'far. Nah, nanti di akhir tuh mereka semua baru bilang, kami berlepas diri. Mereka nggak tahu, nggak minta dijadiin seperti itu, ya di apa? Difanatikin sama kaumnya seperti itu ya. Alhamdulillah. Yang ke-12, tadi saya kayak minta Mbak Yusnia ya, nomor 12 ya. Mbak Yusnia ada nggak Mbak Yusnia? Oh, udah bilang. 12, coba Winda. 12 Winda deh. Dan itulah yang menyebabkan sesembahan selain Allah. Apa itu? Membenci dan memusuhi orang yang memohon kepadanya pada hari kiamat. Permohonan yang oh, Permintaan yang menyebabkan kesesamaan selain Allah membenci. Maksudnya gini, aku nggak pernah minta kamu nyembah aku, jadi itu jadi musuh makanya. Iya aku kan nyembah kamu tuh, enggak aku nggak pernah minta gitu. Nanti juga kita pernah di Tauhid ya wis ini ya saya lupa bab berapa nanti insya Allah kita ketemu. Allah Taala kan bertanya kepada orang-orang itu. Pertama Allah Taala bertanya kepada Nabi Isa, wah Isa dulu kamu minta disembah sama mereka, enggak, masih engkau ya Rob gitu. Lalu Allah nanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa kamu dulu minta disembah sama? Oh enggak, Mas Cinta ya Rob. Jadi semua yang mereka akui, kata mereka nyembah malaikat kah, kata mereka nyembah nabi lah, semua itu di akhirat nanti berlepas diri. Yang mereka katakan itu, maka itu yang dibilang mereka nanti saling bermusuhan. Yang ke-13, Mbak Mirna, ada bukunya? Ada. Saya baca ya. Kita tektokan aja, Win. 13. Permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sesembahan selain Allah. Yang ke-14, dan sesembahan selain Allah itu nanti pada hari kiamat akan mengingkari ibadah yang mereka lakukan. Jadi itu ya, maka tadi di poin keberapa tuh yang nomor 10, sebodoh-bodohnya kesesatan itu adalah mereka minta kepada makhluk. Apalagi iya. makhluk tak ada. Gitu kan. Iya. Maka di sini bilang permohonan inilah yang menyebabkannya menjadi orang yang paling sesat. 16, Bu Indah. Tafsir ayat kelima. Ayat kelima menunjukkan bahwa istighosah kepada selain Allah karena tiada yang kuasa kecuali Dia adalah batil dan termasuk syirik. Iya. Selanjutnya, 17-nya. Yang mengherankan bahwa para pemuja berhala itu mengakui bahwa tiada yang dapat memperkenankan permohonan orang yang berdoa dalam kesulitan selain Allah.
Untuk itu, ketika mereka berada dalam keadaan sulit dan terjepit, mereka memohon kepadanya dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan untuknya. Nah itu hal yang mengherankan kan, ya seperti yang terjadi sama Firaun aja deh contohnya deh. Ya ketika udah tenggelam di lautan baru dia ingat Allah. Tapi kan Jibril udah gemes banget kan, kejahatannya udah puncaknya banget, maka sampai di disumpel dengan lumpur gitu ya, biar dia nggak bisa ngucapin kalimat tauhid. Karena udah seumur hidupnya itu dia benar-benar sombong gitu ya, ngaku-ngaku Tuhan. Nah, yang terakhir, hadis di atas menunjukkan tindakan preventif yang dilakukan oleh Rasulullah Al-Mustafa SAW untuk melindungi benteng tauhid dan sikap ta'adub, sikap sopan santun beliau kepada Allah. Jadi sama Allah itu bukan cuma sekedar taat sama perintahnya, bukan sekedar ngerjain kewajiban, bukan, tapi apa? Ada sikap mengagungkan Allah, ada sikap sopan santun kepada Allah. Maka kalau ada orang bilang, katanya kalau ngaji, Quran nggak boleh taruh di bawah ya, sebenarnya sih nggak ada larangannya, cuma bahasa kita sopan santun lah sama Quran. Quran itu kan isinya ayat-ayat Allah kayak gitu. Ya jadi kita perhatikan kira-kira kayak gini. Imam Malik rahimahullah seorang ulama saja, ya orang pinter banget ini Imam Malik. Beliau kalau mau baca satu kitab saja hari itu beliau mandi dulu, mandi besar, mandi bener-bener kayak kita mandi junub lah gitu kan. Habis mandi pakai wangian yang paling bagus, pakai baju yang paling indah yang dia punya, ya, dandan paling ganteng hari itu, nyisir segala macam, duduk dengan tenang di ruangan yang bersih, wangi, baru buka kitab. Sebagai apa? Sebagai tanda adabnya dia kepada kitab tersebut, adab kepada ilmu. Sekarang kalau kita bertanya-tanya, kenapa ya gue belajar kok nggak masuk-masuk? Coba pikir-pikir, lagi belajar, ada nggak menyiapkan diri benar-benar, paling nggak wudhu dulu, ya paling nggak berwudhu dulu kah, ya udah kagak wudhu, habis dari dapur, habis ngulek, megang terasi, dasternya sobek, nah bagaimana ilmu yang mau masuk coba? Gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ini pada ngantuk apa pada khusyuk apa pada bagaimana ini? Mbak Ninis, aku kan kangen pertanyaanmu Mbak Ninis, Ibu Pada Mima. nyimak, kalau pada nyimak. Nyimak cuman sedang off Iya, cam aja. nyimak Ustazah. Sambil merenung. Asik merenung. Lagi Mbak Ira, biasanya kan dia juga banyak nanya, ya mana Mbak Ira nih? Kagak ada kelihatan Saya bayangnya. sama Mbak Ira sepertinya kepanasan ini Ustazah, Oh makanya iya ya. anteng. Panas Iya. banget, iya. Sampai Oh, 35 derajat. Oh ya Allah, Masya Allah. Aku Baru kedinginan. selesai sholat. Baru selesai sholat. Oh iya benar. Baru masuk musim panas ya Mbak di sono ya? Padahal kalau di Cilegon mau sampai 38 derajat juga biasa. Di sini 34 derajat kok panasnya itu kayak Panas. membakar. Oh gitu ya. Dan kita jadi lemes ya. Ini bibir nih. Jontor. Ya, alhamdulillah ya nanti pokoknya kayak orang Jepang. Orang Jepang cuaca mau badai kayak apapun dia bilang cuaca hari ini bagus ya kata mereka gitu. Itu lebih tapi paling kalau udah enggak kan Ustazah mereka harus nangis. disyukuri apapun ya. Iya. Harus selalu bersyukur. Dan kita udah dibilang dari dulu kata sama Allah ya, jangan pernah mencela cuaca. Sampai ngomong gini juga nggak boleh, Mbak. Emang nih zaman saiki, zaman edan, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Ini bukan zaman yang edan, emang manusia yang edan, zamannya bukan gitu. Ya, sebenarnya kita ngomong itu kan menunjukkan kepada manusianya ya, tapi ternyata kita nggak boleh bilang zaman ini zaman edan. Ini zamannya zaman rusak, nggak boleh zaman rusak. Orang-orangnya di zaman ini banyak yang rusak. Yang rusak. Masya Allah ya, tauhid itu harus benar-benar berhati-hati dalam setiap kata-katanya. Baik, teman-teman, jazakumullah khair. Kalau emang tidak ada yang bertanya, saya serahkan kepada Ibu Winda untuk sedikit menyimpulkan. Oh, monggo sayang. Ya, kalau misalkan minta air doa ke orang itu, orang soleh misalkan gitu ya, itu termasuk istighosah kepada makhluk dalam hal yang mereka mampu, bukan? Iya, tapi syaratnya apa? Iya, syaratnya
orang yang minta istighosa ini yakin sepenuhnya kepada Allah. pada Cuman Allah. sekedar karena beliau orang soleh, siapa tahu doanya dikabulin Allah gitu kan. Entahkah dia guru kita gitu kan. Boleh. Yang penting Oh, tetap boleh. yakin bahwa kalaupun ntar anak kita sembuh bukan karena dianya. Bukan karena dia, ya, tapi karena Allah ya. Cuman masalahnya kan kadang-kadang ada orang nyari air doa sampai ke sono-sono, sampai ke Banten-Banten. Oh iya. Umpama nih, Devi mau nyari air doa, tahu orang nggak ada, nggak usah kecewa. Apa? Langsung Devi udhu, ya, sholat taubat. Akhirnya bacain sama Devi sendiri, bisa. Iya. Ya, insya Allah ya. Oke, Baik, ini jadi air. Ada nanya lagi? Emang Devi suka minta? Eh, mau sekedar sharing sekalian nanya nih Ustazah. Silakan, monggo, monggo. Saya kira-kira 3 tahun yang lalu ya, itu karena memang perusahaan saya kan di Cilegon. Nah itu perusahaan kami itu punya apa ya, pembina gitu, bukan pembina apa ya, penasehat gitu. Mereka itu kiai-kiai lokal di situ gitu loh. Memang mereka kiai. Ada yang satu lagi itu apa, ketua MUI Kota Cilegon gitu, ada yang gitu. Nah, kemudian salah satu kiai itu dulu ngasih ke saya. Jadi saya waktu itu silaturahmi. Silaturahmi, halo. Nah, waktu itu saya silaturahmi ke rumah kiai itu ya dengan direktur saya. Saya nggak, waktu itu terjadi pergantian direktur, saya nganter direktur baru ke rumahnya Pak Kiai ini gitu ya. Terus sama kiai itu saya diberi uang uang apa ya, uang zaman Ratu Wilhelmina itu loh, yang gede, uang koin gulden. Zaman Ratu Wilhelmina gede ukurannya. Kalau ada uang 100 zaman dulu yang biasa dipakai keroan itu lebih gede lagi. Nah itu dibungkus. Nah dia udah bilang sama istrinya si Bapak Kiai ini, Bu, udah siap belum? Dia bilang gitu. Udah, ini sebentar lagi kata istrinya. Saya pikir apa? Saya pikir makanan atau apa kita mau disuguhin. Ternyata itu uang gulden itu dibungkus kain putih gitu, terus dijahit sama istrinya. Terus saya dikasih selembar kertas. Nah, tapi memang tulisannya itu misalnya Astagfirullahaladzim harus dibaca misalnya 100 kali. Terus Subhanallah misalnya berapa kali. Kemudian apa, sholawat Nabi gitu. Nggak ada yang menyimpang. Terus eh, apa, doa untuk orang tua, Allahumma firli wali walidayya warham, kayak gitu misalnya berapa kali. Pokoknya yang sholawat sama doa untuk orang tua itu sama jumlahnya. Nah, itu suruh baca tiap hari gitu loh. Eh, nah, saya kalau mengamalkan doa-doanya sih menurut saya nggak ada salahnya karena memang nggak ada yang menyimpang ya, sholawat, zikir, istighfar dan sebagainya. Cuman kenapa harus ada benda itu yang diberikan ke saya gitu loh. Nah, karena saya takut kalau itu merusak saya, ya saya terima karena beliau orang sepuh kan. Dan satu itu beliau orang sepuh. Kedua, saya itu tidak mau merusak hubungan. Bagaimanapun saya datang ke sana itu mewakili perusahaan gitu ya. Nanti kalau hubungan kami dengan beliau jadi rusak, terikut gitu. Jadi akhirnya saya terima aja. Dia bilang harus dibawa kemana-mana, taruh aja di tasmu. Dia bilang gitu. Jadi ke tasmu kamu bawa kemana-mana. Ya saya terima, saya masukkan tas. Tapi sampai rumah saya buka, saya gunting. Saya gunting apa, kain putihnya itu saya buang. Terus uangnya itu saya pikir ini uang kuno lumayan juga buat koleksi. Jadi saya simpan buat koleksi aja Ustazah. Ya, tapi enggak saya taruh di tas saya dibawa kemana-mana, enggak. Saya taruh di rumah kumpul sama koin-koin 100 kuno. Kan saya juga punya tuh uang koin 100 kuno, uang koin apa-apa gitu dari negara mana-mana. Ya kayak koleksi gitu aja gitu. Saya takut kalau nanti benda, kenapa harus pakai benda gitu loh maksud saya. Iya. Kalau istighfarnya sendiri saya amalin nggak masalah sih menurut saya ya. Gimana tuh? Udah benar tuh ya. Pertanyaan Mbak Ira gimana gitu kan? Ya, bagus ya, mungkin di depan beliau tidak menunjukkan, tapi kemudian di belakang dia buang. Nah, itu di rumah mana naruh koin-koinnya?
di rumah Cilegon, tapi memang tujuannya dulu untuk koleksi. Misalnya saya ke Jepang ada punya koin Jepang, misalnya saya ke koin Arab kayak gitu hanya koleksi, kayak sama dengan koleksi perangko kayak gitu aja. Nah itu saya taruh di rumah Cilegon waktu itu. Kalau nggak salah pas saya kesini tak bawa buat kerokan. Barusan tak cari kok nggak nemu. Oke. Kalau dalam Tibun Nabawi, Mbak Ira Mm-mm, ini kan kalau saya lihat Mbak Ira ini termasuk mizatnya itu panas, ya, mm-mm, panas. mm-mm, Eh, Kalau kita menyimpan logam yang mm-mm, nggak bisa dipakai juga di sini, itu mm-mm. sebenarnya efeknya nggak bagus, ya. Oh, Ini kita nggak ngomong soal syirik, ya. Kalau mm-mm, tadi niatnya cuma untuk koleksi, mungkin kalau dari kita tinjau secara tauhid nggak masalah. Nah, mm-mm, sayangnya kalau dari sisi Tibun Nabawi, punten banget. Mizaj Mbak mm-mm, Ira panas, Mbak Ira nyimpen logam yang sifatnya panas, maka takutnya itu tadi yang bikin di mm-mm, dalam tubuh Mbak Ira panas. Akhirnya mm-mm, ketika memang suhu tubuh kita jadi panas luar dalam, maaf-maaf, entah rahim kita juga panas gitu ya. mm-mm. Eh, nah, makanya kalau dalam berobat di Tibun Nabawi, kebiasaan-kebiasaan kita pun udah harus ada yang kita ubah. Ada contoh di Kalimantan tuh yang punya tradisi dipakein gelang, anak kecil ya dipakein gelang yang dibuat dari tulang ikan hiu apalah gitu kan. Mm-mm. Gak taunya pas diselidikin anak ini kan masuk mizaznya tuh panas, dikasih tulang, Mm. gelang dari tulang juga kan panas. Itu ternyata dia memang penyakitan. Begitu dilepasin, Masya Allah ada perubahan. Hmm. Mulai sekarang mungkin Mbak Kalau Ira, buat kerokan gimana Ustaz? kalau buat Soalnya kerokan saya termasuk tipe nggak yang apa-apa. kalau kemasuk angin harus dikerokin. Kalau buat kerokan nggak apa-apa satu ya, jangan nyimpen banyak maksud saya. Oke oke oke. Jadi nanti Mm-mm. berburu kalau masih ada uang-uang. Jadi ini untuk teman-teman semua ya, Mbak Yulia monggo. Ini untuk teman-teman semua. Mm. Yang namanya kita nyimpen uang yang tidak Mm. bisa kita pakai itu nggak boleh, Mm-mm. ya. Jadi gitu, insya Mm. Allah. Nah nanti Mbak Mbak Ira, ntar kalau Mbak Ira udah baca buku Panas Dingin, wah pasti senang banget Mbak Ira, ada insya Allah. Mm-mm. Mm-mm. Nah, untuk Mm-mm. menyeting metabolisme tubuh kita dalam kondisi kita sekarang belum tahu banyak nih, paling enggak Mm-mm. pagi-pagi itu tadi ketemunya sama, kalau untuk Mbak Ira nih khusus ya, Mm-mm. rutop, rutop sama timun atau rutop sama semangka. Oh, semangka ada. Hmm. Rutopnya ada nggak? Kurma kurma muda, Nggak bahasa ada. namanya kurma basah. Mungkin kalau nggak rutop, Oh. mungkin sukari kali ya. Pokoknya kurmanya kurma basah, jangan kalau ajwa kan kering ya. Kalau ajwa kering. Iya, di rumah adanya kurma ajwa malah. Oh, nanti berarti coba cari-cari info siapa yang kira-kira atau di mana bisa dapetin kurma basah. Karena untuk Mbak Ira, ini kayak Siti Aisyah. Siti Aisyah juga dulunya itu beliau tuh kayak semacam dingin kering karena tubuhnya juga kurus. Mm. Ibunda kita ya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau menjalani paginya itu timun sama kurma rutop atau semangka sama kurma rutop dan itu benar-benar dengan sendirinya ya menstabil menyeimbangkan mizatnya Aisyah radhiallahu anha gitu. Insya Allah Hmm. ya, itu kira-kira. Oke, nanti mungkin lebih jelas lagi kalau udah baca bukunya. Saya doakan barokallah, Mm-mm. semoga Allah mudahkan kita untuk memahami. Iya, Alhamdulillah jazakillah khair iya. kepada Mbak Ira. Untuk dari sisi tauhid, insya Allah Mbak Ira udah selamat ya karena tidak memakai itu. Tapi kalau masih Mm. ngamalin zikir-zikir ataupun ya kalau dia kasih bilangan jumlahnya jangan nggak usah terlalu diikutin. Iya, saya juga memang kadang nggak ngitung sih sambil jalan sambil ini sekuatnya mulut atau gimana gitu nggak diikutin, Bagus, nggak terlalu. nggak Mm-mm. nggak 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 terlalu saklek dengan yang ditulis kan maksudnya ya baca aja Benar-benar. bagus sudah benar ya itu tadi cuma saya tadi jadi ingatnya tentang Tibun Nabawi tadi pas bilang banyak koin ya. Baik Alhamdulillah Mm-mm. Mbak Ira jazakillah khair loh pertanyaannya mungkin juga bisa buat teman-teman yang Mm-mm. lain Aisyah, Luciana, Mbak Teh Prita, Mbak Ninis, Mbak Gina, Mbak Rini, Mbak Mirna, Nuri dan Devi, Mbak Mary juga jazakumullah khair. Kalau udah gak ada yang nanya, saya serahkan kepada Mbak Winda. Pas jam 21.29. Alhamdulillah dengan berakhirnya pertanyaan dari Mbak Ira nanti. Insya Allah
akan menambah banyak hasanah perilmuan tentang Tibbun Nabawi itu sendiri karena setahu kita ya Om ya, fikih itu luas tapi ternyata begitu kita belajar Tibbun Nabawi sama luasnya. Insya Allah ya. Apa ya, semoga Allah mudahkan kita untuk mencicipi semua ilmu-ilmunya Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Semoga Robbal Alamin. semua malam kita semua. Baik, alhamdulillah kita akhiri dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Khair. Jazakallah.